Perkenalkan, nama saya Rama Fahmi Bakhtiar dari kelas 1A, kelompok kinetik dan dinamik benda titik. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rehanika Ramansa dari kelompok 2, ingin menjelaskan dengan tema kinetika dan dinamika. Perkenalkan, nama saya Rizky Maulana, kelas 1A, tema kinetik dan dinamika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Andika Perwana, NIM 24020060 dari kelompok kinematika dan dinamika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Teguh Prasetyo Firmansyah dari kelompok kinetik dan dinamik kelas 1A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Sidin Nabil dari kelas 1A, tema kinematika dan dinamika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kaisil Kailani dari kelas 1A, kelompok kinetik dan dinamika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darmawan Abadi dari kelompok kinetik dan dinamika. Perkenalkan, nama saya Indra Setiawan dari kelas 1A, D3 Teknik Mesin dari kelompok kinematik dan dinamik. Saya sebagai host di sini akan mempertanyakan ke teman-teman. Ke-1, gerak pada lintasan lurus. Gerak pada lintasan lurus terdiri dari beberapa jenis, diantaranya gerak lurus beraturan, gerak lurus berubah beraturan, dan penjelasan lain mengenai gerak pada lintasan lurus. Yang ke-1, saya akan mempertanyakan kepada Mas Rifki Maulana. Dipersilakan. 1. Gerak lurus. Sebuah benda dianggap bergerak apabila benda itu posisinya berubah dari titik acuan awalnya. Pada saat benda tersebut bergerak, ada banyak komponen yang dapat diamati, seperti jarak, perpindahan, kelajuan, kecepatan, dan percepatan. Berikut akan diuraikan besaran-besaran tersebut. A. Jarak. Panjang lintasan yang ditempuh dalam waktu tertentu. B. Perpindahan. Perubahan posisi suatu benda. C. Kelajuan. Jarak yang ditempuh tiap satuan waktu. D. Kecepatan. Perpindahan yang ditempuh tiap satuan waktu. E. Percepatan. Perubahan kecepatan tiap satuan waktu. Yang kedua, saya akan mempertanyakan gerak lurus beraturan kepada Mas Dani. Dipersilakan. Gerak lurus beraturan merupakan gerak pada suatu benda pada lintasan lurus dengan kecepatan yang tetap. Artinya pada GLB ini tidaklah memiliki percepatan A sama dengan 0, sehingga pada GLB dapat disimpulkan oleh ciri-ciri sebagai berikut. A. Memiliki lintasan yang lurus. B. Kecepatan tetap atau konstan. C. Tidak memiliki percepatan A sama dengan 0. D. Panjang lintasan yang disempuh sama dengan luas grafik V terhadap T. E. Kecepatan berbanding lurus dengan perpindahan dan berbanding terbalik dengan waktu. Dengan demikian dapat dituliskan secara matematis. Yang ketiga, gerak lurus berubah beraturan. Saya akan bertanyakan kepada Roy. Dipersilahkan. Gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Gerak lurus berubah beraturan merupakan gerak pada lintasan lurus dengan percepatan yang konstan. Artinya benda tersebut memiliki kecepatan yang berubah secara tetap, atau dengan kata lain memiliki percepatan yang tetap. Pada GLBB ada dua macam, yaitu dipercepat dan diperlambat. Dan yang keempat, saya akan menanyakan gerak parabola.
Saya akan menanyakan kepada Zaidan Nabil. Dipersilahkan. Gerak parabola. Gerak parabola juga dikenal sebagai gerak peluru. Dinamakan gerak parabola karena lintasannya berbentuk parabola. Bukan bergerak lurus. Gerak parabola mempunyai sudut elevasi tersendiri. Karena berbentuk parabola, maka lintasannya memiliki dua macam gerakan, yaitu gerak lurus beraturan pada sumbu X. Gerak lurus beraturan diperlambat dengan A sama dengan min G saat naik, dan dipercepat saat turun dengan A sama dengan G pada sumbu Y. Selanjutnya B. Gerak pada lintasan melingkar. Gerak pada lintasan melingkar secara matematis merupakan serupa dengan persamaan yang ada pada gerak lintasan lurus. Hanya saja di sini ada beberapa unsur yang tidak ada dalam gerak lintasan lurus, serta beberapa simbol gerak melingkar ini sedikit berbeda. 1. Gerak melingkar beraturan. Gerak melingkar beraturan terjadi jika sebuah benda menempuh lintasan berbentuk lingkaran dengan kelajuan linear tetap. 2. Gerak melingkar berubah beraturan atau GMBB. Pada gerak melingkar berubah beraturan yang memiliki nilai konstan adalah percepatan sudutnya. 3. Hubungan roda-roda. Ada 3 sebagai berikut. 1. Sepusat. 2. Berhubungan tali. 3. Bersinggungan. C. Hukum Newton. Mekanik klasik atau mekanik Newton adalah teori tentang gerak yang didasarkan pada massa dan gaya. Semua gejala dalam mekanik klasik dan digambarkan dengan penggunaan hanya 3 hukum sederhana yang disebut hukum Newton tentang gerak. Hukum 1 Newton. Saya akan bertanyakan kepada Darmawan. Dipersilakan. 1. Hukum 1 Newton. Secara konsepsi sederhana, hukum Newton menyatakan bahwa jika tidak ada gaya neto yang bekerja pada sebuah benda yang diam, benda itu akan terus diam. Atau jika benda itu sedang bergerak, maka akan terus bergerak dengan kelajuan konstan di sepanjang lintasan lurus. Secara matematis, hukum 1 Newton dituliskan dengan persamaan sigma F sama dengan 0 digunakan untuk benda diam atau benda bergerak lurus. Berdasarkan pernyataan tersebut, benda diam dan benda yang bergerak lurus beraturan tidak mengalami resultan gaya. 2. Hukum 2 Newton. Saya akan bertanyakan kepada Teguh. Dipersilahkan. Hukum 2 Newton, percepatan sebuah benda berbanding lurus dengan gaya neto yang bekerja padanya dan berbanding terbalik dengan massanya. Arah percepatan adalah searah gaya neto yang bekerja pada benda. Dan ketiga dan keempat, hukum 3 Newton dan penerapan hukum Newton. Berhubung ini terakhir, saya akan menanyakan 2 sekaligus kepada Kaizil Kaidani. Dipersilahkan. Hukum 3 Newton. Bila mana sebuah benda mengerahkan gaya pada benda kedua ini akan mengarahkan gaya yang sama besarnya namun berlawanan arah pada benda pertama. 4. Penerapan hukum Newton. Gerak benda pada bidang licin. Sebuah balok berada pada papan yang licin sempurna. Tidak ada gesekan antara papan dan benda. Balok ditarik oleh sebuah gaya yang besarnya berat benda di dalam lift. Benda meluncur menuruni bidang miring licin.